ってるぞあいつ。あいつあの重い岩を軽々と浮かしてるぞ。空気椅子しながら筋トレの本読んでる。いるわけないだろ。直線にザッケンできやがった。話だがな。が取れるかな。お前たち二人は不合格だ。質を持っているようじゃ。君はHalo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Muscle, Magic, and Muscles. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Mesh yang berhasil mengalahkan Brad dan ia menyetujui perjanjian untuk belajar di Akademi Sihir. Dan pada akhirnya Mesh dibantu masuk oleh Brad ke dalam Akademi Sihir tersebut. Kira-kira seperti itulah ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan sebuah tempat di Akademi Sihir Eston, yang dimana di akademi itu melahirkan banyak murid-murid terbaik. Di atas gedung terlihat juga seseorang bernama Claude Lucy yang tengah melihat para calon murid yang akan mengikuti ujian. Di sana terdapat para peserta dari berbagai macam status. Ada seorang putra sulung bangsawan dan juga putra wakil sekretaris biro sihir, yang mana mereka cukup terkenal di kalangan masyarakat. Mereka semua terlihat sangat antusias untuk mengikuti ujian itu. Di saat Claude Lucy sudah mulai senang karena banyak murid yang cukup berpotensi, tapi tiba-tiba saja ia melihat Mesh yang melakukan hal tak masuk akal. Claude pun menjadi sangat terkejut karena melihat Mesh yang tengah melakukan latihan barbel untuk memperkuat ototnya. Claude pun berpikir jika orang yang lawak seperti Mesh tak mungkin bisa lulus ujian tes di Akademi Sihir. Dan sekali lagi Claude dibuat terkejut ketika melihat Mesh yang tengah melayang membaca buku latihan otot. Selain itu, Claude pun dibuat tercengang karena melihat Regro dan Brad yang tengah bersembunyi, tapi jelas-jelas penyamaran mereka sangat buruk sekali. Regro pun mulai khawatir karena Mesh pasti tidak akan lulus karena dirinya sama sekali tak bisa menggunakan sihir. Tapi meskipun begitu, Brad sudah memberikan tanda palsu di wajah Mesh, sehingga orang-orang menganggap jika Mesh mungkin bisa menggunakan kekuatan sihir. Brad pun berpikir bahwa ia pasti akan mendapat keuntungan. Namun, Claude tidak memperdulikan kelakuan mereka, karena orang lucu seperti mereka pasti akan cepat tereliminasi dan gagal dalam ujian kali ini. Mesh pun mulai berpikir kira-kira apakah yang akan terjadi nanti saat ujian dimulai. Namun tiba-tiba saja Claude pun muncul menggunakan mantra sihirnya. Semua murid yang melihat hal itu pun memujinya karena Claude Lucy dikabarkan sudah menguasai banyak sihir tingkat tinggi meskipun saat ini usianya masih tergolong muda. Bahkan saat ini Claude Lucy sedang naik daun dan berada di peringkat ke-7. Saat Claude sedang menikmati semua pujian itu, tapi tiba-tiba Mesh malah mengatakan hal yang kurang ajar. Kemudian tibalah saat dimana ujian akan segera dimulai. Claude pun menyuruh semua siswa untuk segera duduk di tempatnya masing-masing. Semua murid pun terlihat kebingungan karena di sana jelas-jelas tidak ada satupun bangku dan juga meja. Tapi hanya dalam sekejap, Claude pun mengeluarkan mantra sihir yang terbilang biasa aja.
Claude pun langsung mengeluarkan berbagai macam peralatan untuk mengikuti ujian. Mulai dari bangku, meja, bahkan sampai alat-alat tulis disediakan juga olehnya. Melihat hal itu membuat semua orang terkejut dengan kekuatan sihir yang pertama kali mereka lihat. Dan tibalah saat ujian dimulai. Terlihat seorang murid yang kebingungan karena melihat kertas soal ujian, di mana huruf-huruf di dalam soal itu terlihat berjalan dan bergerak terus-menerus. Claude pun menjelaskan jika ia sengaja memberikan sihir ke dalam kertas soal ujian tersebut. Karena standar kelulusan ujian itu adalah memecahkan sihir dan menyusun semua huruf dengan benar. Regro dan Brad yang mengetahui hal itu pun langsung berputus asa. Mes yang tidak bisa menggunakan sihir pun justru malah mematahkan pena yang digenggamnya. Tapi tiba-tiba hal itu ternyata berhasil membuat semua huruf yang bergerak itu berhenti. Dan tanpa sengaja, Mes justru bisa menyelesaikan semua soal ujian itu. Claude yang melihat hal itu pun awalnya mengira jika Mes hanya menjawab soal itu dengan asal-asalan. Tapi ia sangat terkejut, ternyata Mes bisa menyusun semua huruf itu dengan sempurna. Hal itu pun membuat Claude menjadi semakin kesal mengapa orang cupu seperti Mes masih bisa bertahan. Maka dari itu di ujian berikutnya Claude membuat labirin yang sangat rumit karena di dalamnya sudah dipasang berbagai macam perangkap dengan batasan waktu hanya 30 menit. Siapapun orang yang bisa melewatinya kurang dari 30 menit akan dinyatakan lulus. Saat Mes berada di labirin itu, tiba-tiba saja ia didatangi oleh seorang perempuan bernama Lemon Irvin. Dia berkata jika ia ingin mengikuti Mes, karena menurutnya akan lebih efektif dan efisien jika mereka berdua bekerja sama. Mes pun mengiyakan saja, dan mereka berdua pun mulai menyusuri labirin itu. Dan saat Irvin sedang berpikir perangkap apakah yang akan menanti mereka, tapi tiba-tiba saja ia tersandung. Irvin justru malah terkena perangkap berkali-kali. Mas Hal pun bertanya apakah sebenarnya arti dari efisien itu. Setelah itu, Mes pun langsung bergegas untuk pergi. Tapi tiba-tiba tangan dan kakinya justru malah diborgol oleh Irvin. Karena ada beberapa alasan mengapa ia tak boleh membiarkan Mes sampai ke titik tujuan. Meskipun begitu, Mes masih bisa bangkit kembali. Dan dengan sangat percaya diri, Irvin berkata, jika borgol itu tak akan bisa dihancurkan dengan kekuatan manusia. Tapi sayangnya, Mes dengan begitu mudahnya mematahkan borgol tersebut dan langsung kabur dari sana. Irvin berniat untuk menghambat Mes yang kabur. Tapi tiba-tiba saja muncul patung Firaun yang langsung memberikan pertanyaan teka-teki. Melihat hal itu, Irvin pun langsung ingin menyerangnya menggunakan sihir. Namun tongkat sihir miliknya justru malah dibuang oleh patung Firaun. Karena terlalu panik, Irvin pun tak bisa berpikir untuk menjawab teka-teki tersebut. Dan karena kehabisan waktu, patung Firaun pun langsung menyerang Irvin yang tak bisa menjawab pertanyaan teka-teki. Di saat Irvin berteriak meminta tolong, ia pun tersadar jika itu semua adalah hukuman untuk dirinya yang telah menipu Mes. Dan saat patung Firaun itu akan memukul Irvin, tiba-tiba saja Mes muncul dan langsung menolongnya. Mes pun menghajar patung Firaun hingga terkapar di tanah hanya dalam sekejap. Irvin pun menjadi bingung mengapa Mes mau menolong seseorang seperti dirinya. Mes pun berkata jika Irvin berada di kondisi seperti dirinya, Mes menjadi sedikit kasihan. Tapi Irvin sudah putus asa karena mereka berdua tak memiliki cukup waktu jika pergi sekarang. Kemudian terlihat Claude yang sangat senang karena Mes belum datang, padahal waktu sedikit lagi mau habis. Claude pun berpikir jika rencananya berhasil karena ia telah menghambat perjalanan Mes. Karena ternyata sebenarnya Claude lah yang menyuruh Irvin untuk menghambat Mes dalam perjalanannya. Tapi tak lama kemudian Claude dan semua murid yang berhasil lolos merasakan getaran yang sangat luar biasa. Dan tiba-tiba saja muncul Mes bersama dengan Irvin. Mes justru malah mendobrak semua dinding labirin dengan kekuatan ototnya.
Di atas gedung ada seseorang yang sedang melihat kelakuan Mash, dan ia pun mulai tertarik dengannya. Semua murid yang ada di sana pun kebingungan. Mereka semua tidak setuju karena dianggapnya Mash telah melakukan kecurangan. Karena para siswa bersorak mengusirnya, hal itu membuat Irvin berteriak untuk menghentikannya. Claude pun menyuruh Irvin jangan berbicara atau nanti dirinya akan menyesal. Irvin pun segera menjelaskan jika ia sengaja menghalangi perjalanan Mash karena ia disuruh oleh Claude. Dengan imbalan, Irvin akan diluluskan olehnya. Hal itu terpaksa ia lakukan karena kondisi keluarganya yang sangat miskin dan ia sangat ingin diterima di Akademi Sihir demi keluarganya tersebut. Meskipun begitu, Mash tetap menyelamatkan dan berkata seperti ini. Mash yang berniat menolongnya malah dianggap jika ia melamar Irvin. Claude pun mengakuinya dan berkata jika ia memang melakukan hal itu karena dia tidak suka terhadap Mash. Dikarenakan Irvin dan Mash telah mempermalukan dirinya, Claude pun langsung mengeluarkan kekuatan sihirnya karena Claude akan menggagalkan mereka berdua di ujian itu. Claude pun sangat percaya diri dengan kekuatan elit dan keterampilan sihirnya. Tapi tiba-tiba saja Mash justru malah mematahkan tongkat sihir miliknya. Kemudian muncul orang di atas gedung yang dari tadi sudah mengawasi, dan ternyata orang itu adalah kepala sekolah yang bernama Wahlberg. Wahlberg pun berkata jika ia akan mengambil alih sekaligus memberikan wawancara akhir. Dirinya juga menyuruh Claude agar nanti segera menemuinya di ruangannya. Wawancara akhir pun dimulai dengan menteleportasikan Mash ke dalam sebuah aula. Mash pun diberikan pertanyaan, apakah alasan ia untuk belajar sihir. Mash pun menjawab jika ia belajar sihir agar bisa hidup tenang dengan kakeknya. Semua orang di sana berkata jika itu bukanlah sebuah jawaban. Meskipun begitu, Wahlberg terus melanjutkan pertanyaan yang kedua. Mengapa Mash menyelamatkan Irvin saat di dalam labirin meskipun dirinya tak punya banyak waktu? Mash pun menjawab jika ia merasa menyesal jika tidak menyelamatkannya. Wahlberg pun menyimpulkan jika Mash adalah orang yang bertindak lebih dulu sebelum berpikir. Mash pun juga ditanya bagaimana jika Mash menghadapi seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Apakah Mash tetap akan melakukan hal yang sama? Wahlberg pun langsung mengeluarkan kekuatan sihirnya yang sangat overpower, di mana sihir itu adalah sihir kuno yang bisa memindahkan jiwa orang yang paling disayang ke dalam tubuh boneka voodoo. Dan benar saja, sang kakek yang paling disayangi tiba-tiba tak sadarkan diri. Dan jika Wahlberg menusukkan pisau ke boneka itu, maka sang kakek juga akan merasakan kesakitan yang sama. Mash pun berusaha untuk menghancurkan sihir itu, tapi ternyata justru tangan Mash lah yang malah terluka. Di saat Wahlberg berkata jika Mash saat ini tak bisa melakukan apapun lagi, tapi tiba-tiba saja Mash justru malah menahan pisau itu dan menusukkan ke tangannya sendiri. Karena Mash menganggap jika itu adalah ujian ketahanan tubuh. Wahlberg pun berkata jika kekuatan bisa digunakan untuk menyakiti ataupun menyelamatkan orang lain tergantung penggunanya. Maka dari itu Wahlberg mengajarkan prinsip untuk melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat. Dan ternyata semua yang telah terjadi hanyalah untuk menguji kesungguhan Mash saja. Dan pada akhirnya Mash pun berhasil lulus dan diterima masuk di Akademi Sihir Eston tersebut. Kemudian terlihat Mash yang mulai mengikuti pelajaran di kelas. Sang guru pun mengajarkan cara membuka gembok menggunakan mantra sihir. Tapi tiba-tiba Mash justru malah mematahkan gembok itu dengan sangat mudah. Melihat hal itu, seorang teman di sebelah Mash menjadi sangat terkejut dan ia merasa jika Mash adalah orang yang berbahaya. Setelah pelajaran selesai, orang yang berada di samping Mash pun tengah mencari kamar asrama miliknya dan ia berharap agar tidak satu kamar dengan orang seperti Mash. Tapi saat ia sampai di depan kamar, ia pun cukup terkejut mengetahui pintu di kamar itu telah hilang. Dan benar saja, sudah pasti Mash lah yang melakukan hal itu. Ternyata teman Mash itu bernama Finn Ems. Setelah melihat sikap Mash, Finn pun baru menyadari jika sebenarnya Mash adalah orang yang cukup baik. Namun ia sangat terkejut ketika Mash memperkenalkan nama-nama ototnya yang cukup aneh.
こっちがケビン。 Finn pun berkata jika Mes boleh menanyakan apapun hal yang belum diketahuinya, karena di asrama itu murid lama dan baru sengaja dipasangkan untuk bekerja sama. Mes pun langsung mengajukan pertanyaan, bagaimanakah caranya agar Mes bisa terpilih menjadi visioner suci di Akademi Eston. Finn pun menjelaskan jika ia harus mengumpulkan koin emas dari ujian, pelajaran, ekstrakurikuler, dan juga kehidupan di sekolah. Hal itu ditentukan berdasarkan evaluasi. Para siswa nantinya akan diberikan koin emas, perak, ataupun perunggu. Dan terlepas dari hal itu, siswa akan tetap dikeluarkan jika nilainya tak sesuai standar di setiap semesternya. Mes pun memiliki firasat jika hal itu sangat gawat untuknya. Setelah itu, Mes menawarkan kue sus krim miliknya kepada Finn. Finn pun kebingungan dari manakah Mes mendapatkan kue itu. Tapi meskipun begitu, Finn tetap menerima kue tersebut. Dan lambat laun, mereka berdua pun terlihat semakin akrab. Dan pada akhirnya, film pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.